Ungkapan hati kami menghadap Tuhan. Kami ada di sini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Apapun keadaan dan kondisi yang kami lalui, kami tetap Engkau dapati menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan dan menguatkan manusia rohani kami. Dan Engkau akan terus menuntun kami, sehingga kami akan Engkau dapati tetap setia sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Stephen haru firman di lidah bibir. Roh Kudus akan tuntun beliau berbicara apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati yang terbuka, jiwa yang haus. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin. Enggak usah. Selamat pagi. Mohon maaf saya terlambat, Pak. Kita langsung saja ya. Tema hari ini adalah Tuhan yang hidup. Ya. Kita menyembah Tuhan hari ini, Tuhan yang hidup atau yang mati? Kalau Dia hidup, kita tempatkan Tuhan di mana posisinya? Tuhan itu melebihi kita atau di bawah kita atau sejajar dengan kita? Melebihi ya. Kalau Tuhan itu melebihi dari kita, Dia maha besar, maha kuasa, maha segalanya. Setuju ya? Kalau Dia sebagai Tuhan, mau nggak mau, kita tunduk nggak sama Tuhan? Harusnya tunduk. Ya. Kalau Dia lebih hebat, lebih berkuasa, kita pasti tunduk. Tuhan itu hidup. Di mana Dia hidupnya hari ini? Di mana Dia hidupnya hari ini? Dalam hati kita. Makanya orang-orang Kristen hari ini harus mampu menyembah di dalam roh. Karena Tuhannya hidup, sehingga setiap perbuatannya Dia diperintahkan oleh roh. Ya. Tapi ternyata saudara pahami ya, banyak dari kita yang mematikan Tuhan yang di dalam diri kita. Contohnya bagaimana? Kalau Tuhan itu hidup, Dia punya perintah nggak? Dia punya peraturan nggak? Dia punya keinginan nggak? Punya. Karena Tuhannya hidup. Tapi kita pasti juga punya keinginan kan? Sekarang kuat mana antara keinginan Tuhan dengan keinginan kita? Ini yang jadi problem hari ini. Ketika saudara berhadapan, contoh ya. Ketika saudara yang bekerja di sini, ada nggak yang berani melawan bosnya? Saudara yang bekerja di sini, ada nggak ketika bos memberikan perintah, saudara lawan? Nggak mau aku. Ini perintahku. Malah saudara gantian. Ini perintahku. Misalnya, ada yang bekerja di sini, bekerja semua ya? Bekerja semua ya? Ada seorang pimpinan misalnya memerintahkan, nih, tolong lakukan ini. Terus Anda ngomong sama pimpinan Anda, enggak, lakukan apa yang saya mau. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Berarti siapa yang lebih berkuasa? Bosnya atau bawahannya? Nah, inilah yang terjadi hari ini. Tuhan itu hidup, tapi kita mematikan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita lebih menginginkan keinginan kita yang dilakukan oleh Tuhan. Coba, dalam setiap tindakan kita, jangan-jangan Tuhan yang hidup, yang seharusnya punya kendali, punya kuasa untuk menggerakkan segala sesuatu dari tubuh kita, kita matikan. Kemudian keinginan-keinginan kita yang kita coba negosiasikan, dan kita perintahkan Tuhan untuk memenuhi. Terjadi nggak hari ini? Saudara berani nggak? Kalau Tuhan benar-benar hidup di dalam hidupmu, saudara perintahkan Tuhan macam-macam. Berani nggak? Pak Udoino berani perintahkan Tuhan? Pak Gembala berani? Nggak ada yang berani. Karena Tuhannya hidup. Tapi kalau Tuhannya mati, saudara bisa perintahkan apa saja. Kenapa? Karena saudara yang hidup. Kalau saudara yang hidup, Tuhannya mati, saudara gampang ngomong. Karena Tuhannya mati, sehingga saudara bisa perintahkan Tuhan, bikin ini, bikin itu, bikin segalanya. Pokoknya semua keinginanmu seakan-akan
Penuhi Tuhan. Anda memerintahkan Tuhan untuk memenuhi semua keinginanmu. Yang lebih berkuasa siapa hari itu? Tuhannya atau kita? Coba. Kita balut itu dengan doa. Kita berdoa, Tuhan berkati aku, sembuhkan aku, buat aku kaya, buat aku begini. Doa loh itu. Tapi doa itu merintahkan Tuhan enggak? Itu urusan-urusanmu sendiri. Makanya Tuhan yang hidup jangan dimatikan, ya. Yeremia 10 ayat 10. Allah ini hidup. Dia harus pegang kendali seluruhnya. Yeremia 10 ayat 10. Oke. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, yang membenarkan langit dengan akal budinya. Dan apabila ia mendengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut dari awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Kalau saudara lihat keagungan yang sedemikian hebatnya, berani enggak kita sebagai manusia coba merintahkan Tuhan? Ayo coba renungkan hari ini. Apalagi Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan alam semestanya. Terus kita nekat hari ini. Karena semua keinginan kita itu lebih penting daripada keinginan Tuhan. Coba, keinginan kita lebih penting gak dari keinginan Tuhan hari ini? Kita renungkan hari ini. Keinginannya Pak Joni, keinginan saya, keinginan Pak Udiono, lebih penting mana dari keinginan Tuhan? Keinginan jemaat di sini lebih penting mana? Keinginan Tuhan atau kita? Kalau lebih penting keinginan kita, ayo kita cari Baal, kita matikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu hidup, keinginan Tuhan jauh lebih penting. Tapi ikut Tuhan susah, ikut Tuhan gak enak. Kalau gak punya Roh Kudus, pasti bingung. Nih ya, ada ayat begini. Roma 8 ayat 13. Roma 8 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ayat ini gak bisa berubah loh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Ini kunci gak? Ini cara gak? Ini firman gak? Matikan perbuatan daging, mutlak. Gak bisa enggak. Tapi kita hidup di dunia, gimana caranya? Apakah Tuhan gak peduli dengan keinginan kita? Apakah Tuhan gak mikir dengan makan, minuman, pakaian kita? Pelajari dari bangsa Israel. Kalau soal makan, minum, pakaian, Tuhan peduli gak sih sebetulnya? Tuhan itu maha tahu gak sih? Kita kan gak lebih hebat dari Tuhan. Ketika Tuhan berikan waktu kita lahir di dunia, Dia berikan kuasanya gak pada kita? Dia berikan kuasanya untuk menaklukkan dunia. Itu kuasa loh. Matahari diterbitkan buat orang yang percaya Tuhan, bagi yang gak percaya Tuhan. Setiap orang yang lahir menikmati matahari yang sama, menikmati kuasa yang sama. Tuhan maha tahu, Tuhan maha segalanya. Ya. Kalau hanya perkara makan, minuman, pakaian, ini kita baca aja supaya saudara tahu. Nehemia 9 ayat 15. Kadang kita itu begini loh, takut untuk diperintah Tuhan karena kita nggak yakin. Keyakinan kita itu seakan-akan Tuhan nggak tahu kok kepedihan hatiku. Tuhan nggak tahu kok aku butuh ini. Tuhan nggak tahu kok aku butuh kesembuhan, butuh mujizat, butuh ini. Tuhan nggak tahu, sehingga perlu diberi tahu. Ayo sekarang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tahu nggak kalau Anda menderita? Tuhan tahu nggak kita butuh makan? Tuhan tahu nggak kita butuh pakaian? Kalau Tuhan nggak tahu, kita perlu kasih tahu. Berarti Tuhannya memang tidak maha tahu.
Tapi kalau Tuhan Maha tahu, perlu diomongin nggak? Saya mau tanya Pak Udiono aja. Pak Udiono misalnya punya ayam. Ketika Pak Udiono punya ayam, kira-kira dimasukkan kandang, ayamnya dikasih makan nggak? Kalau Pak Udiono saja dengan binatang peliharaannya aja dirawat, apalagi Tuhan. Coba ayamnya, mungkin nggak Pak Udiono punya ayam, nggak usah dikasih makan, taruh di kurungan, nggak diapa-apain, disiksa dalam kurungan, mungkin nggak? Kalau Pak Udiono punya hati sedemikian untuk hewan peliharaannya, apalagi Tuhan. Saudara, itu kekasihnya Tuhan loh. Kira-kira kalau namanya kekasih, dipelihara nggak sih? Saudara menempatkan Tuhan ini loh sekarang yang jadi gambarannya. Ayo kita lihat Nehemia 9:15. Nehemia 9:15. Ada nggak orang yang di sini tega dengan sesuatu yang mereka sayangin, kemudian mereka buang, nggak diapa-apain? Kan nggak mungkin. Manusia aja punya hati seperti itu, apalagi Tuhan. Nehemia 9:15, bacakan ya. Untuk bangsa Israel zaman dulu, telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Ketika Tuhan berjanji, dia berikan kok. Bayangin, padang gurun untuk memberikan makan orang Israel 600.000 laki-laki plus istrinya 1,2 juta. Plus anak-anaknya, anggap 2 juta. Gimana caranya? Catering mana Pak yang sanggup setiap hari untuk memberi makan 2 juta orang? Ini kisah nyata atau khayalan? Ayo, ini kisah nyata atau khayalan? Kalau ini khayalan, saudara jangan percaya. Tapi ini dibuktikan dan tidak bisa disangkal, karena diceritakan berulang-ulang sama orang Israel. Makanya mereka disuruh berubah, sulit. Karena dia sudah pernah mengalami kejadian ini. Coba bayangkan, 2 juta orang kira-kira tiap hari dapat roti. Satu orang misalnya satu hari makan berapa kilo misalnya? Berapa kilo satu orang? Anggap 1 on. Berarti butuh 2 juta on. Berapa ton beras kira-kira? Sanggup gak panenan tiap hari kasih makan 2 juta orang, 2 juta orang tiap hari? Sore burung puyuh datang, sanggup gak? Tapi saudara lihat, zaman dulu Allah memelihara seperti ini. Kalau cuman kasih makan satu keluarga, gampang gak? Gampang gak sebetulnya? Gampang. Cuman ngasih pakaian satu keluarga, gampang gak? Gampang. Minum di padang gurun mungkin gak keluar air terjun. Ini air yang keluar bukan air netes loh. Yang minum 2 juta orang. Minum plus mandi. Padang gurun kan pasti panas kan? Pasti mandi mereka. Itu bukan air biasa. Seperti air terjun, keluarnya gimana caranya? Dari batu keluar air. Ayat 16. Ya, lanjut ayat 16. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Loh, bagaimana mungkin? Kalau itu saudara hari ini, ketika makan tiap hari dipelihara, minum dipelihara, mungkin nggak saudara seperti bangsa Israel? Tiba-tiba nggak taat, bersih tegang leher dengan Tuhan, berargumen dengan Tuhan. Mungkin nggak? Ayo, saudara baca firman ini loh. Oh, itu orang Israel gila berarti. Terima mujizat, terima pertolongan Tuhan. Kok bisa-bisanya mereka ini bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintahmu? Kok bisa? Coba baca ini. Firman enggak? Kejadian enggak? Bangsa Israel ternyata dikasih makanan, dijaga, malah enggak patuh. 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. Saudara, dengan orang Israel hari ini saya tanya jujur. Saya tanya jujur hari ini. Kalau saudara mengalami kejadian seperti itu, kira-kira berontak gak sama Tuhan? Enggak kan? Enggak kan?
Kita dengan sadar loh, kalau aku mengalami seperti itu, aku lebih baik daripada orang Israel. Itulah gunanya firman hari ini. Firman ini dicatat untuk supaya kita pelajari. Semoga aku bukan seperti orang-orang ini. Dapat mujizat, dapat pertolongan, malah memberontak. Nggak taat kepada Allah yang hidup. Ayo, saya baca ya selanjutnya ya. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ini loh ayat ini. Walaupun bangsa Israel hancur-hancuran dalam mengikut Tuhan, sama seperti hari ini yang terjadi, saudara pun hancur-hancuran sama Tuhan, tetap Tuhan itu sudi mengampuni. Kalau saudara minta ampun, nggak minta ampun, nggak bakal. Kejadian bangsa Israel naik turun ketika mereka ditinggal, dijajah, dibuang, minta ampun, ditolong. Ya, kita hari ini belajar jangan seperti mereka, jangan menyakiti hati Tuhan. Kita sekarang berbalik. Allah itu Allah yang hidup dan sudah dibuktikan. Allah itu diam di dalam diri kita. Makanya ingat ya, menyembah di dalam roh bukan sebuah liturgi, tapi roh itu punya kuasa merubah hidup kita. Kalau engkau ke gereja menjadi Kristen, hidupmu nggak ada perubahan, masih tetap saja bangel, masih tetap saja bersitegang dengan Tuhan, Anda percuma. Kristen itu agama yang paling sulit, paling susah. Kenapa? Karena harus taat semua perintah Tuhan. Paling sulit lah. Coba, sekarang kalau Tuhan maha segalanya, maha tahu, maha kuasa, maha hebat, perintahnya dia berat gak sebetulnya? Perintahnya dia berat gak? Sangat berat. Sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena tadi, matikanlah semua perbuatan-perbuatan daging supaya kita dipimpin oleh roh. Tapi kita tahu juga Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Nggak mungkin yang namanya maha penyayang itu menjadi maha kejam. Tidak mungkin. Dunia ini boleh saudara nikmati, silakan, tapi sesuai dengan firman. Contoh, seks diberikan sama Tuhan nggak untuk dinikmati? Iya. Boleh nggak dinikmati? Boleh. Sama istri atau sama yang lain? Kalau sama istri, Pak Udian sama istri, sama ibu, mau tiap hari, tiap jam, silahkan katanya Tuhan, asal mampu. Tapi kalau sama yang lain, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Tuhan kasih kok kita kebebasan, tapi sesuai dengan firman. Boleh nggak punya mobil? Boleh. Boleh nggak punya sawah yang besar? Boleh. Segala sesuatu boleh. Tapi sesuai dengan koridor firman. Jangan yang tidak sesuai dengan koridor firman ya. Allah itu sangat-sangat baik. Sangat baik, terlalu baik. Yang Tuhan mau hari ini, ketika Allah itu hidup, benar-benar hidupkan Allah itu. Caranya gimana? Sekarang, yuk. Caranya gimana menghidupkan Allah yang hidup ini? Tuhan pernah merubah sebuah liturgi, ya. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, perempuan Samaria itu kalau menyembah Tuhan di gunung Samaria. Orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Sama Tuhan diapakan hari itu? Sekarang saatnya sudah tiba bahwa bukan lagi menyembah di gunung itu dan di gunung ini, tetapi menyembah di dalam roh. Ini loh, ya. Kalau Allahnya orang Kristen hari ini adalah Allah yang benar-benar hidup. Karena dia hidup, makanya kita hidup. Dia hidup bersama kehidupan kita. Dia bukan Allah di luar, tapi Allah yang hidup bersama-sama dengan kita setiap hari, setiap saat. Dan tanda orang yang menyembah di dalam roh, apa tandanya? Apa tandanya? Orang yang sudah menyembah di dalam roh, apa tandanya? Ingat loh, tanda orang menyembah di dalam roh itu taat semua yang dia perintahkan. Dan apa yang dia tidak sukai, kita nggak lakukan.
Contoh sekarang, orang yang menyembah di dalam roh, baca Galatia 5 ayat 19. Ini misal, ada orang mengaku sudah menyembah Tuhan di dalam roh. Ingat ya, kalau Tuhan di dalam roh berarti dia bisa hidup. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Karena dia maha kuasa, karena dia maha segalanya, maka kita tunduk. Ya, berarti setiap tingkah laku kita dikendalikan oleh Roh Allah itu tadi. Roh Allah punya perintah, jauhi perbuatan daging. Kita mau taat gak? Sekarang kita lihat. Kita mengaku kita punya Allah. Kita mengaku Allah kita hidup di dalam diri kita. Dan kita mengaku menyembah Dia. Berarti perbuatan begini muncul gak kira-kira? Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lanjutkan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kalau Anda menyembah di dalam roh, mungkin nggak ini muncul? Mungkin nggak ini muncul? Dan ingat, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Kalau diperingatkan artinya benar-benar diperingatkan nggak? Kalau orang memperingatkan, ini penting nggak? Ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus waktu dia masih agama Yahudi, masih punya sini semua loh. Kelihatannya beragama kan, tapi dia punya semuanya. Punya kedengkian, punya iri hati, punya kemarahan, ingin berselisih. Ini Paulus semua. Seperti yang kubuat dahulu. Berarti orang yang beragama pun belum tentu memiliki Allah yang hidup. Jangan-jangan malah kebalikannya. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara hari ini yang sudah menjadi Kristen hari ini, sudah yakinkah kita sudah menerima kerajaan surga? Yakin nggak? Yakin? Oh, karena percaya sama Yesus kita dijamin masuk surga. Kalau saudara disalib bareng, orang disalib bareng nggak bisa berbuat dosa hari itu, matinya masuk surga. Karena dengan percaya Yesus buktikan, hari ini juga engkau di Firdaus. Tapi kita punya kesempatan nggak? Apa bukti saudara tunduk pada Tuhan? Kalau hari ini engkau nggak sadar dan nggak meraih kerajaan surga, masih punya ini semua, rugi nggak? Coba kita datang ke gereja, dipikir kita bisa selamat, dipikir bisa masuk surga, tapi perbuatan daging kita nyata. Mungkin nggak orang yang perbuatan dagingnya nyata masuk kerajaan surga? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Saudara jawab sendiri nih ya. Galatia 5, 19 sampai 21. Saudara jawab. Kalau itu masih ada dalam dirimu, saudara yakin masuk surga dengan cara begitu? Alkitab catat jelaskan 21-nya. Coba tampilkan lagi. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini orang Kristen bisa nggak di sini? Firman ini masuk buat kita loh hari ini. Saudara kalau mengaku Kristen, tapi perbuatan dagingnya nyata, terus minta surga yang mana? Ayo, surga yang mana yang saudara minta? Surga-surgaan atau gimana nih? Coba, orang yang hidupnya dipimpin roh, tampilannya ayat 22-nya. Ya, kalau Anda tidak membuktikan bahwa Allah hidup bersama kehidupanmu, Anda nggak mungkin muncul ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Saya stop di sini dulu ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dari tiga ini ada disebutkan keadaannya. Bahwa keadaannya orang-orang yang bisa memiliki kasih, memiliki sukacita, dan memiliki sejahtera, damai sejahtera, pasti hidupnya diberkati. Ada nggak keadaan seperti ini?
Enggak, tidak dicatat. Tidak dicatat keadaannya. Tapi dikatakan bahwa engkau bisa sukacita. Engkau bisa damai sejahtera. Engkau bisa sabar. Engkau bisa bermurah hati. Engkau bisa baik dan kesetiaan. Ayat 23-nya. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Coba. Tidak dijanjikan keadaan duniawi mulu. Engkau tidak. Buah roh akan muncul ketika Anda diberkati. Tidak. Walaupun dalam penderitaan pun bisa sukacita. Caranya bagaimana? Ini tadi. Benar-benar nggak hidup bersama Roh Kudus. Kalau Anda hidup nggak bersama Roh Kudus, nggak akan sanggup. Hari ini kalau Anda nggak hidup bersama Roh Kudus, tidak hidup bersama Allah, nggak akan sanggup. Contoh sekarang begini. Ketika Allah hidup di dalam diri kita, ya, ini contoh, ya, Rasul Paulus, bayangin, Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah Rasul 20 ayat 21. Ini Rasul Paulus, ya. Kita mau ikuti teladannya dia nggak? Atau ikuti teladan yang lain-lain? Semua hamba Tuhan, semua pendeta baca suratnya Paulus. Jadi mau nggak mau ngikutin Paulus. Kecuali saya bikin surat, Pak Juni bikin surat dan dijadikan kitab suci, saudara boleh ikuti teladan kami. Ya, tapi karena kita nggak pernah tulis kitab suci, yang ditulis Paulus, Petrus, Yakobus, berarti mereka yang harus jadi teladan. Mereka bisa berubah karena ada Roh Kudus, karena mereka ada Yesus Kristus nih. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Pak ya, bayangin ya. Rasul Paulus, orang yang dekat sama Tuhan. Dekat nggak Paulus sama Tuhan? Dekat kan? Punya Roh Kudus. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Paulus sudah tahu dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Lo bayangin lo. Jadi rasulnya Yesus, rasulnya Kristus, kok penjara dan sengsara menunggu aku. Lo kok bukan berkat? Coba hari ini. Coba bayangkan. Anda siap nggak? Kalau seandainya ini bukan saudara. Yang menanti kita hari ini penjara dan sengsara. Penjaranya nggak dapat, sengsaranya dapat nggak? Coba. Penjaranya nggak dapat, sengsaranya dapat nggak kita? Dapat hari ini. Terus saudara ngomel, mau ngomel nih, perubahan firman ini Tuhan, nggak bisa. Tapi bagaimana dalam kesengsaraan itu Anda membuktikan dirimu dipimpin oleh Roh. Ada 24. Nih responnya Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Hari ini siapa yang punya mental seperti Paulus? Siapa yang bisa seperti ini? Sudah tahu bakal masuk penjara, sudah tahu pelayanannya bahkan sengsara, masih mau terus nggak? Kita hari ini sudah tahu loh, hidup di dunia ini susah nggak? Hidup di dunia ini susah nggak? Tapi Tuhan maha baik nggak? Maha tahu nggak? Tahu nggak kesusahan kita? Tahu. Masih kita terjang nggak hari ini? Tetap percaya pada Yesus? Percaya pada Roh Kudus? Masih kita terjang nggak? Atau kita stop? Kita cari aja Tuhan yang mati, sehingga semua keinginanku minta dipenuhi. Bukan keinginannya Tuhan. Ini loh, saudara siap nggak? Paulus katakan begini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ada nggak yang punya iman seperti ini? Aku nggak masalah menderita di dunia, asal saja aku mencapai garis finish dengan baik. Yuk, berat nggak ini? Berat nggak Pak Dino? Berat. Tapi mau nggak mau, kita akan melewati ini. Apalagi bersama Roh Kudus. Makanya hari ini, keadaan kita hari ini, kita yakin nggak bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita? Yakin ya? Kalau Tuhan ada dalam diri kita, maka semua keadaan Tuhan pun pasti tahu. Dan untuk apa keadaan ini? Untuk membuktikan imanmu.
Anda nggak boleh loyo. Kalau keadaan ini bisa menyempurnakan imanmu, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Paulus katakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bayangin, kita sebagai para pengajar harus memberikan contoh. Kalau Rasul Paulus seperti ini, kita pun harus sama. Makanya sulit, sangat sulit menjadi seorang Kristen. Hampir mustahil. Mana ada orang menantikan, sudah tahu dapat penjara, sudah tahu sengsara, kok masih mau mengimani Allah yang seperti ini. Tapi Paulus yakin, karena yang dia lihat bukan lagi dunia, yang dia lihat adalah kehidupan yang jauh lebih sempurna. Ya, jauh lebih sempurna. Makanya hari ini coba saudara lihat apa yang diajarkan hari ini. Saudara ke gereja, harus yang diperkuat rohmu. Jangan lagi keinginan-keinginanmu. Datang ke gereja untuk makin diberkati, datang ke gereja untuk makin disembuhkan. Enggak. Sekalipun enggak disembuhkan, tidak masalah atau masalah? Sekalipun tidak diberkati, masalah atau tidak masalah? Enggak masalah. Yang penting aku mencapai garis akhir. Untuk apa saudara kaya hari ini masuk neraka? Untuk apa saudara sukses hari masuk neraka? Untuk apa saudara disembuhkan berpuluh-puluh kali ternyata tidak merubah hidupmu? Gak ada gunanya. Tapi ingat, Tuhan itu gak jahat. Kalau bangsa Israel saja dipelihara seperti itu, apalagi saudara. Yesus Kristus dengan kebutuhan dasar pun. Matius 6 ya Pak Joni ya? Matius 6 ya. Jangan khawatir. Itu Tuhan janji sendiri loh. Matius 6 ayat 25. Saudara tempatkan Tuhan hari ini, Tuhan yang hidup kan ya, ada dalam diri kita hari ini ya. Saudara mengimani betul-betul nggak? Mengimani ya, setuju ya? Dan dia punya segala perintah, dia punya segala kuasa, dan dia maha tahu. Coba, dia tahu nggak bahwa kita penuh kekhawatiran? Kita penuh ketakutan, dia tahu nggak? Tahu kan? Dia sangat tahu, dia di dalam hati kita kok. Dia tinggal dalam diri kita. Sehingga semuanya dia tahu. Ayat 25-nya. Karena itu aku berkata kepadamu. Yesus tahu enggak? Dan dia katakan, karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan. Saudara percaya nggak dengan jaminan ini? Kita percaya nggak? Jangan khawatir akan hidupmu. Percaya nggak? Kalau Anda percaya, kita baca lanjut lagi nih. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Ini Tuhan yang berjanji sendiri loh. Kira-kira dipenuhin nggak sama Tuhan? Dipenuhin nggak? Kalau saudara yakin Tuhan itu hidup, pasti ini dipenuhin. Ya, dia bisa lakukan apa saja. Kalau sampai misalnya ya, saudara nggak punya apa-apa untuk makan, yang ada cuman tanah di rumah, tanaman nggak ada, cuman ada batu kerikil. Mungkin nggak saudara makan batu kerikil itu? Kalau bersama Tuhan, mungkin nggak dia buat mujizat untuk saudara? Mungkin nggak? Kalau dari padang gurun saja keluar mana, itu mungkin buat Tuhan. Apalagi hari ini mungkin nggak ada tanaman hijau di sekitar kita. Kita bukan padang gurun loh ini. Ini Indonesia loh. Semuanya subur. Ya, ada orang nggak di sini mati kelaparan? Nggak ada. Tidak ada. Ada nggak di gereja yang nggak pakai baju? Nggak ada. Semuanya bisa datang pakai baju, pakai sepatu, bisa makan 3 kali sehari, buktinya segar-segar semua. Buktinya segar-segar semua. Kalau sampai nggak bisa makan, datang ke Pak Udiono tiap hari. Ya, minta ke tangga kanan kiri masih bisa, tapi saudara yakin Tuhan nggak mungkin, tidak mungkin tidak memelihara kita. Sampai perbandingannya begini loh. Perbandingannya.
pandang burung-burung di langit. Ini saudara suruh pandang burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Saya mau tanya, ayam sama saudara di sini lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Loh, kalau jaminan seperti ini saudara nggak mengimani gimana? Tapi burung, apakah dia tinggal di sarang? Saya mau tanya, burung cari makan atau tinggal di sarang? Coba lihat, burung itu cari makan atau tinggal di sarang? Kalau burung saja bisa terbang cari makan, saudara bisa nggak keluar cari makan? Bisa atau nggak bisa? Nah ini loh, burung saja diberi naluri, saudara diberi kecerdasan untuk menguasai bumi dan seisinya. Hebat mana sama burung? Kalau ada orang nggak bisa makan, berarti Kejadian 1 kita baca ya, supaya saudara sadar siapa sih saudara ini. Yesus menggambarkan saudara dengan burung. Hebat mana burung dengan saudara? Hebat burung kadang-kadang. Kenapa? Karena burung mau terbang cari makan. Saudara? Hah? Coba. Saudara cuman pinter berdiam diri dan berdoa. Yang burungnya cari makan. Coba dibalik-balikkan firman. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1:28. Nah, Allah memberkati mereka. Berkat sudah diberikan nggak sejak semula? Sejak manusia diciptakan diberkati nggak? Berkat ini hitungannya gimana coba? Allah memberkati mereka. Berarti semua yang ada di bumi bisa menjadi berkat. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Kalimat pembukaannya hebat banget. Allah memberkati mereka. Masih minta berkat lagi? Masih minta berkat lagi? Oh, sudah diberikan kok, tinggal burung itu nggak nanam, nggak menuai. Dia cari nggak? Dia berusaha dengan sayapnya, ya. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu gampang nggak? Gampang kalau ini, ya. Bertambah banyak, penuhilah bumi. Ayat yang selanjutnya nih. Dan taklukkanlah itu. Ketika ada firman taklukkanlah itu, sama dengan diberikan kuasa nggak? Kalau Anda nggak diberikan kuasa, taklukkanlah itu, Anda nggak bisa kok. Tapi Allah sudah memberikan taklukkanlah bumi. Orang-orang diberikan kecerdasan, gunakan pikiran, gunakan tenaga kita untuk menaklukkan bumi. Terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda diberikan kuasa menaklukkan, diberikan kuasa atas ikan-ikan, atas semua binatang. Hebat nggak sejak semula? Hebat nggak? Makanya bandingannya dengan burung, ya. Kita renungkan hari ini. Kita sama burung hebat mana? Hebat kita kan? Ya, amin ya. Nggak ada yang lebih hebat dari burung ya. Nggak ada ya. Burung aja rajin, apalagi kita. Ayat 27 saya bacakan Matius 6:27. Matius 6:27. Saya lanjutkan ya satu persatu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu 45 cm. Siapa yang bisa menambah cuma sejengkal ini pada hidupnya karena kita khawatir? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya. Salomo kaya nggak? Pakaiannya hebat nggak? Pakaiannya pasti hebat, kaya raya kok. Tapi dikatakan firman apa coba? Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada,
besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang mau percaya atau percaya hari ini? Mau percaya atau kurang percaya? Ayo, firman dikatakan untuk kita belajar. Kurang percaya atau sudah percaya? Sudah percaya atau kurang percaya? Kita hari ini mau jadi gimana nih? Mau firman ini menjadi hai kamu yang kurang percaya, atau diberkatilah orang yang percayakan firman ini? Kita hari seharusnya sudah pasti percaya. Ya, wong Yesus yang ngomong. Zaman dulu orang belum tahu siapa Yesus. Hari ini kita tahu Yesus adalah Allah sendiri. Mau nggak mau, apa yang Yesus katakan percaya nggak? Yuk, Roma 9 ayat 5. Saya selesaikan dulu ini. Ayat 31-nya. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kalau sampai Yesus ngomong begini loh, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Kalau sampai saudara ngomong, aku mangan apa iki? Menggerutu enggak itu? Apa sing ape tak pangan, apa sing ape tak pakai? Menggerutu enggak? Sampai Yesus katakan nih, janganlah kamu khawatir dan berkata. Berarti dikatakan jangan sampai engkau berkata, apa sing tak pangan. Anda menyalahi Tuhan. Anda tidak menghargai Tuhan yang hidup dalam dirimu. Sampai Anda berkata, apa sing ape tak pangan. Coba, saya baca perlahan ya. Sebab itu, kan Tuhan ngomong dari janji, jangan khawatir ya. Anda mau percaya? Percaya ya. Janganlah kamu khawatir. Perkara makan, minum, pakaian bisa membuat kita khawatir lagi nggak? Kalau itu jaminannya dari Tuhan. Ayo. Enggak ya? Janganlah berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau orang nggak mengenal Allah, cari Allahnya untuk, kalau orang nggak mengenal Allah, cari Allahnya untuk makanan, minuman, pakaian. Ya, semua kepentingan-kepentingan keinginan duniawi, saudara kemukakan semua. Tuhan berkati aku, perkaya diriku, ya, sembuhkan aku. Pokoknya urusan tetek bengekmu, saudara kemukakan itu terus. Padahal Tuhan katakan apa? Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tidak tahu semuanya itu sebelum kamu berdoa atau memintanya, begitu? Enggak, dia katakan akan tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terus katanya Tuhan cuma gampang kok. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Enak dong? Jaminannya sudah seperti ini loh. Jaminan. Sekarang kita lihat Roma 9 ayat 5. Ya. Roma 9 ayat 5. Saya alinea kedua yang saya ambil ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ini yang saya ambil ya. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Yesus Kristus yang hari ini tinggal di dalam dirimu, itu di atas segala sesuatu. Berarti dia adalah segala-galanya. Ia siapa? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yakin gak bahwa Yesus Kristus tinggal dalam hidupmu dan merubah hidupmu? Sudah gak ada urusan lagi. Tuhan itu tahu kok ya. Tuhan sangat-sangat tahu. Makanya hari ini jangan matikan Tuhan. Hidupkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang hidup, yang punya segala perintah, yang punya segala kehendak.
Bukan kehendakmu yang harus dijadikan, tetapi kehendak Bapa yang harus engkau turuti. Kalau engkau mengikuti kehendak Bapa, Bapak tahu nggak sih kita ini perlu segala sesuatu sudah dijamin. Makanya jangan lagi seperti anak kecil, ya. Rubah semuanya. Keinginan-keinginan daging matikan. Matikan, memang berat. Saya ulangi ayatnya. Roma 8 tadi. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, jadi ini nggak bisa lagi ya, kamu akan mati. Saudara mau mati atau mau hidup? Kalau tidak taat perintah Tuhan, hidup di dagingmu, penuhi keinginan-keinginan duniawimu, ya. Tetapi pasti engkau akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara mau milih hidup atau mau milih mati hari ini? Pasti milih hidup. Ayat selanjutnya. Semua orang, ayat 14-nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau engkau dipimpin oleh daging, anak siapa? Kalau kita dipimpin oleh daging, anak siapa? Ingat, pertarungan abadi kita itu lawan kedagingan kita sendiri. Setan itu nggak tinggal di luar, nggak tinggal di pohon. Setan itu diam di dalam dirimu. Setan menggoda melalui dagingmu. Saudara mau jadi anak Allah, dipimpin oleh Roh. Mau jadi anak setan, penuhi keinginan daging. Itu pilihanmu hari ini. Makanya orang Kristen hari ini tidak boleh mematikan Allah yang hidup. Sembahlah Dia, taati semua kehendaknya, sehingga engkau berubah hidupmu. Kalau hidupmu nggak berubah, kalau tidak ada perubahan dari hidupmu, Roh Kudus yang mana yang ada dalam dirimu? Misal sekarang, Pak Gembala, Roh Kudus punya perintah, ada buah-buah roh, tapi buah-buah roh itu nggak tampil. Yang tampil Galatia 5:19. Yakin punya Roh Kudus? Yakin punya Roh Kudus? Nah, yakin. Kalau khotbah itu gampang nggak? Misalnya saya nyuruh, jemaat di sini matikan daging, gampang nggak? Gampang. Gampang. Jadi pengajar itu gampang. Kalau cuman bisa ngomong. Tapi ingat, orang yang bisa ngomongin orang, kalau dia sendiri tidak melakukan apa yang dia omongkan, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Hah? Jemaat nggak tahu. Mimbar yang dilihat salib. Waktu kita ngomong, matikan dagingmu, matikan begini. Ternyata kita sendiri nggak mau seperti itu. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Hah? Enaknya diapakan seperti itu? Enaknya diapakan? Untungnya ini kerajaan damai. Ya, kerajaan damai Tuhan betul-betul konsekuen dengan apa yang difirmankannya. Hari ini saudara lihat, yang berbuat jahat, yang berbuat apapun, dihukum nggak sama Tuhan hari ini? Enggak. Hari ini belum ada penghukuman. Yang jahat biarlah jahat. Yang kudus biarlah kudus. Dibiarin. Tapi ditunggu nanti. Ya, nanti sama Tuhan. Kalau sudah mati, dicatat. Oh, ini pernah nggak cocok omongannya. Ini pernah menindas janda-janda, ini pernah menindas yatim piatu, dicatat semua. Ya, Anda lihat, Tuhan itu kalau perhitungan detail banget. Ya, misal sekarang Tuhan nggak pernah merintahkan untuk menindas janda-janda. Hari ini di sini tidak ada. Janda-janda di luar, orang-orang yang masih hidup dalam kesusahan, dipaksa untuk memperlebar kerajaan Tuhan katanya, sehingga Tuhan seakan-akan nggak mampu membiayai pelayanannya dia sendiri. Terus kira-kira saudara, waktu pengadilan Tuhan nggak pernah suruh minta, saudara minta atas nama Tuhan, dituntut nggak sama Tuhan kira-kira? Kira-kira dihitung nggak sama Tuhan?
Perhatikan waktu janda miskin masukkan persembahan di bait Allah. Yang Tuhan lihat persembahannya janda miskin. Tapi saudara bayangkan, apa Tuhan nganggur memperhatikan orang masuk kotak persembahan? Yang diperhatikan sama Tuhan, orang kaya masukkan persembahan. Ada yang ngawasi kan? Imam-imam di bait Allah. Waktu janda miskin, seharusnya seorang imam tahu dia janda miskin, tetap dituntut nggak masukkan bea itu? Saya tanya hati saudara, ada janda miskin yang nggak bisa makan, datang ke bait Allah. Kalau itu saudara sebagai imamnya, memperhatikan dia dalam keadaan susah, perlu nggak dia membayar bea untuk bait Allah? Perlu atau nggak perlu? Coba perhatikan. Kalau itu kita hari itu ada di sana, sebagai imam bait Allah, ada orang kaya masukkan sumbangan, kita nggak masalah kan? Nggak ada problem kan? Memang dia mampu. Tapi ada janda miskin datang. Seharusnya tindakan kita hari itu, kalau seandainya kita hari itu memperbolehkan dia masukkan 2 peser duit, atau kita bilang tidak usah karena engkau lagi kesulitan, gimana? Hari itu imam-imamnya diam nggak? Tuhan lihat janda miskin itu, dia masukkan persembahan seluruh hidupnya. Iki kebangetan imam-imamnya ini. Sudah tahu orang susah, kok disuruh nyumbang. Dan itu akan diperhitungkan kemana hati nuranimu. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kalau sampai kena hukum itu sama Tuhan, saudara nggak bisa lari loh. Tidak akan bisa lari loh. Di mana belas kasihan? Sudah orang kesulitan masih dipaksa. Itu imam di bait Allah. Di gereja nggak ada hari ini. Di gereja tidak ada hari ini. Itu di bait Allah zaman dulu. Di sini sudah tidak ada. Tapi yang ada malah lebih kejam. Ya, di sini nggak ada. Tapi ingat, 1 peser pun engkau ditanya sama Tuhan, di mana hati nuranimu? Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Saudara bisa berkelit kalau kena ayat itu? Bisa berkelit nggak? Sudah tahu keadaannya orang compang-camping, untuk makan kadang nggak cukup, datang ke gereja dipaksa. Sudah jangan gereja deh, bait Allah. Karena gereja banyak, bait Allah sudah nggak ada. Datang ke bait Allah dengan tangan gemetar, besok aku nggak bisa makan lagi, dimasukkan. Kejam nggak imamnya? Kejam atau nggak kejam? Masa kejam? Coba lihat. Kita semua sadar hari ini, kita harus memiliki hati dan pikiran seperti Kristus. Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan bukan, terjemahkan ini sendiri ya. Saudara terjemahkan arti ini. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Kalau kita sebagai wakil Kristus hari ini, siapa yang harus punya hati belas kasihan? Siapa dulu yang punya hati belas kasihan? Para pengajar. Memiliki hati belas kasihan. Belas kasihan terhadap jemaatnya. Ke arah mana kita mau melangkah? Tujuan apa yang kita cari? Ya. Saudara lihat jiwa-jiwa ini. Kalau jiwa-jiwa ini sampai masuk neraka, siapa yang salah, Pak? Seandainya jiwa-jiwa yang sudah rajin ke gereja setiap minggu ibadah, tiba-tiba ada satu yang masuk neraka, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang itu adalah gembalanya. Sedangkan kita tahu, satu jiwa itu nilainya berapa coba? Satu jiwa nilainya berapa di hadapan Tuhan? Hah? Coba.
Kalau di dunia 1 jiwa 1 juta 2 juta bisa. Ada orang membunuh karena uang 10 juta. Tapi dipandang di hadapan Tuhan, 1 jiwa seluruh dunia tidak cukup untuk mengganti sebuah nyawa. Kalau saudara menghilangkan 1 nyawa sampai masuk ke neraka, kira-kira apa yang pantas hukumannya untuk orang itu? Siapa yang tanggung jawab? Makanya jiwa-jiwa di sini sangat berharga. Sangat berharga. Ya, ayat terakhir. Makanya jiwa pelayanan harus seperti ini. 2 Korintus 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Bayangin itu Paulus. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Perlu nggak hari ini kita memuji-muji diri kita lagi? Kehebatan kita sebagai pelayan Tuhan, kehebatan kita sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat, perlu nggak? Tidak perlu, ya. Karena yang diperlukan Tuhan adalah Anda bisa merubah kehidupan para jemaat ini, bisa merubah suami, istri, anak-anak di rumah. Itu dipuji sama Tuhan, ya. Ayat 2-nya, kamu para jemaat ini adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca semua orang. Jemaat di sini cerminan dari pengajaran gembala yang di sini. Kalau Anda kuat, Anda sebagai surat terbuka yang dijadikan contoh dan teladan, maka itulah surat pujian buat kita hari ini yang tertulis, ya. Ayat 3-nya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami nggak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Ini semuanya adalah kesanggupan kami, ini adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan kita pun, pelayanan Pak Udiono Gembala di sini, diperhitungkan oleh Tuhan kalau sampai bisa membuat roh itu hidup dalam kehidupan kita. Ingat ya, Allah itu hidup. Dia bersama dengan kehidupan kita, sehingga kita menjadi surat Kristus, menjadi surat yang hidup. Jangan matikan Tuhan, ya. Satu lagu saya nyanyikan, ya. Pak Joni bantu saya, Pak Juli bantu saya juga, ya. Karena penyanyi lagi pulang di Maumere. Speaker aja. Beri aku kesempatan. Ada teknya sama-sama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, dari taburan dosa aku berseru kepadamu. Betapa dalamnya aku terperosok dalam dosa. Gerbang maut hanya sejengkal jaraknya. Semua orang tak ada yang sanggup menolong dirimu. Hanya dirimu, hanya dirimu, hanya dirimu. Tuhan,
biarlah Engkau menaruh perhatian kepada suara tangisanku. Kasihani aku ya Tuhan, ampuni aku ya Allahku, jangan biarkan dosa-dosaku, biarlah aku merasakan belas kasihan-Mu. Padamu ada pengampunan, padamu ada pengharapan, padamu ada pembebasan, padamu ada pembebasan. Beri aku kesempatan, beri aku kesempatan satu kali lagi, beri aku kesempatan satu kali lagi, agar ku rasakan hidup bersamamu. Gerbang maut hanya sejengkal jaraknya, semua orang tak ada yang sanggup menolong diriku, hanya dirimu, hanya dirimu, hanya dirimu. Tuhan, dengarkan rintihanku, biarlah Engkau menaruh perhatian kepada suara tangisanku. Kasihani aku ya Tuhan, ampuni aku ya Allahku, jangan ingat dosa-dosaku, biarlah aku merasakan belas kasihan-Mu. Padamu ada pengampunan, padamu ada pengharapan, padamu ada pembebasan. Beri aku kesempatan satu kali lagi, beri aku kesempatan satu kali lagi, agar ku rasakan hidup bersamamu, agar ku rasakan hidup Bapa di surga, kami tahu kami tidak berkuasa atas hidup kami. Kami tahu segala-galanya, Engkau Maha tahu, Engkau Maha adil, Engkau Maha penyayang, Engkau Maha pengasih. Engkau tahu setiap penderitaan kami, karena Engkau hidup di dalam diri kami. Engkau tahu segala apapun yang kami lakukan, tiada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Kami yakin dan percaya
Kalau hanya kebutuhan makanan, minuman, pakaian, sudah Engkau jamin. Sudah Engkau jamin dengan firman-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah dan Engkau tahu segalanya. Kami cuma harus mencari kerajaan dan semuanya akan Kau tambahkan ya Bapa. Bapa, beri kami kesempatan untuk kami menghamba kepada diri-Mu, untuk kami menyembah di dalam roh. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan merubah kehidupan kami, melangkah bersama kami dari hari ke hari. Bapa, terima kasih. Semua kesulitan kami, semua kesengsaraan kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa yang begitu hebat bersama Roh Kudus. Suasana ini, hari-hari ini tidak akan terasa ya Bapa. Akan ada damai, akan ada sukacita, dan damai sejahtera. Semuanya Kau perlengkapi kami bersama Roh Kudus-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu. Jadilah Engkau Allah yang hidup, yang bertahta atas diri kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa syukur. Haleluya. Amin.